Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita bisa melihat ada apa namanya itu eh, investasi bodong, ya, yang melibatkan banyak artis. Dan ini menarik karena omsetnya ratusan miliar, dan ini menjadi merembet dan bagaimana sebenarnya, gampang aja. Bagaimana sebenarnya kita tahu kalau sebuah investasi ya itu bodong. Nah, makanya kita harus melihat atau mengungkap secara jelas apa yang terjadi sebenarnya pada investasi apa namanya? Bagaimana investasi yang sekarang banyak melibatkan para artis itu ya. Mungkin juga ikut, mungkin juga sebagai promo yang katanya skemanya adalah advertising ya, periklanan dan juga marketplace dan juga apa banyak cabang-cabang yang lain. Yang kalau kita lihat bagaimana kita bisa mengetahui sebuah investasi itu bodong atau tidak. Yang pertama yaitu kita harus melihat izin operasionalnya. Nah, ini sangat gampang sekali, kita sudah bisa mengakses di internet, di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, apakah investasi atas nama ini misalnya, atas nama suatu brand tertentu yang itu kemudian sudah ada izinnya apa belum, kita bisa lihat di situsnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Maka pastikan dulu kalau Anda mau menanam uang di sana, Anda mau setor apapun ya, itu top up kah atau apa, dilihat dulu apakah ada geraknya atau apa namanya izinnya ya, izin operasional di OJK. Karena jangan tertipu dengan mentang-mentang banyak artis yang bergabung, banyak tokoh uh, publik ya, figur publik yang bergabung di sana, tapi ternyata tidak ada izinnya. Bahkan ada mungkin investasi yang membawa nama-nama artis atau sering iklan ya, sering iklan di platform-platform media sosial yang itu ternyata kalau kita cek ternyata juga belum ada izin operasionalnya atau tidak diizinkan. Nah, itu maka kita bisa tahu dulu izin operasionalnya bagaimana. Yang kemudian segala kegiatan yang ilegal yaitu menghimpun dana dari masyarakat ya, top up atau apapun itu tanpa ada izin itu bisa berbahaya. Yang kedua dari sisi rasionalitas ya. Jadi ada investasi bodong ini menggunakan skema Ponzi ya. Jadi bonus-bonus yang diberikan itu seolah-olah kita nyetor sedikit bonusnya ada. Itu diambil dari uang atau top up yang baru disetor oleh anggota baru. Pertanyaannya, skema Ponzi ini kalau tidak ada anggota baru yang mendaftar, maka akan sudah kolaps. Jadi mengandalkan banyak orang yang nyetor, yang baru-baru ini nyetor, kemudian dijadikan bonus-bonus bagi yang sebelum-sebelumnya. Maka ini sisi rasionalitas. Rasional nggak sih kalau aku nyetor segini dapatnya yang wah. Nah, ini kalau nggak rasional sudahlah, berarti itu investasi bodong. Karena dalam ranah rasionalitas kita harus mengedepankan nalar logika. Memang kalau harga barang segitu ya segitu. Adapun misalnya nanti nyicil ya, misalnya kita cicil per bulan ya, mobil kah ya segitu artinya. Nggak mungkin kita setor di awal cuma berapa ratus ribu rupiah, maaf, kemudian bisa mendapatkan mobil yang ratusan juta. Dan itu dari mana? Ya, itu kan tidak rasional. Maka ya namanya orang teriming-imingi, mungkin belum sadar korban. Ini yang lucu malah apa namanya? Ketika aplikasinya ditutup ya, banyak yang anggota lain malah protes, loh ini kenapa bisa ditutup, karena masih mengharapkan bonus yang itu jarak sekian hari lagi bisa didapat gitu loh, karena masih berhayal, berimajinasi, berfantasi bahwa dengan menyetor duit sekian rupiah, maka dalam jangka waktu berapa hari akan mendapatkan yang diminta. Nah, akan didapatkan dengan yang diharapkan. Karena sudah terlanjur setor, nah aplikasinya ditutup malah korban ini marah-marah. Karena kalau aplikasi nggak ditutup maka akan selalu banyak jatuh korban, maka harus diputus dulu. Nah, ini ya. Kita lihat kenapa sih kok bisa
dianggap tidak rasional. Kita lihat saja nih, dikutip dari media online ya. Kendaraan roda 2 ya akan diberikan dalam jangka waktu 51 sampai 55 hari kerja. Yamaha MT25 ya, itu dengan nyetor 2.400.000. Yamaha X-Max nyetornya 2.400.000. Ninja 250 FI nyetor 2.400.000. Harley Davidson nyetornya 11 juta. Kalau nyetor 11 juta, maka akan dapat Harley Davidson 50 dalam jangka waktu 51 hari kerja. Jadi sekitar 2 bulan. Anda nyetor di awal 11 juta, nanti dapat hadiahnya Harley Davidson. Nah, dalam jangka waktu 2 bulan lah, 51 sampai 55 hari kerja. Ini baru roda 2. Kalau kendaraan roda 4 akan diberikan dalam jangka waktu 20 sampai 40 hari kerja. Avanza top up-nya 5 juta. Pajero top up-nya 8.400.000, Fortuner top up-nya 8.400.000, Lamborghini top up-nya 100 juta. Ya, jadi mobil yang miliaran ya, 100 juta bisa dapat nih Lamborghini. Enak ini ya. Emas akan diberikan 81 sampai 85 hari kerja ya. 100 gram itu 840.000, 300 gram 1.680.000, 1 kilo itu 6 juta, emas 2 kilo 9.600.000. Enak juga ini. Padahal kalau misalnya 100 gram itu dengan menyetor 840.000 ya. Ini kalau kita lihat bahwa emas 1 gram saja sudah sekarang 700-an ya. Seharusnya dapat 1 gram, tapi ini bisa dapat 100 gram, berarti 100 kali lipat dalam jangka waktu. Anggaplah 85 hari kerja berarti 90 hari, berarti ya 3 bulan. Nah, ini sudah tidak rasional. Tadi jadi ada kendaraan roda 2, ada kendaraan roda 4 dan emas yang itu sudah tidak rasional. Maka perlu perhatikan bagaimana ketika kita berinvestasi ya sewajarnya lah. Artinya ketika barang ini dapat sesuai dengan yang kita setorkan. Kalau kita setorkannya cuma segitu terus dapatnya 100 kali lipatnya, ini sangat tidak rasional dan bisa jadi investasi bodong. Jadi para pemirsa sekalian, kita harus berhati-hati karena ya, bagaimanapun juga kita harus memantau bagaimana penghimpunan dana dari siapapun itu harus melalui izin operasional. Harus ketika dia mengajukan izin ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, maka akan diteliti jenis kegiatannya apa, jenis usahanya apa, sehingga ketika OJK merilis ya perusahaan-perusahaan investasi yang valid, maka itu sudah aman. Silahkan investasi di situ. Tetapi ketika itu tidak mendapatkan izin usaha atau tidak didaftarkan di OJK, maka harus berhati-hati. Kepada siapa nanti Anda akan menuntut uang Anda kembali? Ya, kepada siapa? Nah, karena dari kasus-kasus yang sebelumnya bahwa sistem skema Ponzi ini pada misalnya travel umroh tertentu yang kita lihat ya, bahwa skemanya ternyata tidak bisa dikembalikan lagi kepada menurut pengadilan tidak bisa dikembalikan lagi kepada para nasabah. Nah, ini menjadi kerugian ya, menjadi kerugian yang itu kita bisa introspeksi atau muhasabah bahwa sekiranya ada iming-iming ajakan untuk berinvestasi yang hadiahnya menggiurkan dan itu tidak rasional, maka mari kita bijak, mari kita mawas diri, mari kita meneliti kembali ya, seperti yang diungkapkan di awal. Satu, izinnya bagaimana, yang kedua hadiahnya rasional atau tidak. Nah, ketika itu sudah di luar dua itu, artinya tidak mencukupi dua syarat itu, tidak ada izinnya, hadiahnya juga nggak rasional, maka ya hati-hati ya, bisa jadi uang Anda tidak kembali. Kalau misalnya Anda pengen nyoba-nyoba, aku pengen nyoba-nyoba lah, nyoba-nyoba gimana ya, siapa tahu dapat ya betulan, ya silakan, tapi resiko ditanggung sendiri. Tapi itu tidak dianjurkan, tidak dianjurkan, karena pada hakikatnya apa saja yang ada berupa investasi itu harus ada perjanjian yang di atas hitam di atas putih, kemudian harus legal, sehingga ketika nanti di kemudian hari ada apapun itu yang merugikan ya salah satu dari kedua belah pihak, maka itu bisa dibawa ke ranah hukum. Nah, itu ya. Maka para pemirsa, mari kita berhati-hati terhadap investasi bodong
investasi yang sekiranya menggiurkan, yang menghimpun dana dari masyarakat, yang membuat kita ini mau ikut ya, walaupun itu dengan ada artis segala macam, kita tetap harus berhati-hati karena itu bukan jaminan bahwa itu akan membuat apa yang kita investasikan itu menjadi nyata, justru malah membuat kerugian, dan ini bisa membahayakan kita semua. Maka mudah-mudahan kita selalu terhindar dari investasi yang semacam itu, sehingga kita bisa melindungi apa yang disebut dengan keuangan ya, finansial kepada setiap dari kita itu tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi korban dari penipuan dan lain sebagainya. Baik, para pemirsa, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.